saya tuh juara catur, teman-teman SMA udah tahu lah saya juara catur. Tapi bodoh matematika gimana tuh? Padahal kalau catur hitungan. Iya. Gitu saya bolos terus bapak saya bilang, ya usah bolos. Semua orang itu punya kepintarannya masing-masing kayak gitu ya wes main caturan aja. Jadi dosen itu berat, jadi tenaga pengajar itu berat. Aduh, besok harus ngajar nih ya, ngajar les atau ngajar kuliah kayak gitu, tapi harus dari malam. Tapi aku kembali lagi lihat dulu zaman saya ya. Pendidikan itu penting dan lain-lain. Akhirnya ya udahlah kembali lagi jadi semangat. Jadi tenaga pengajar itu harus benar-benar kreatif, jaga mood kayak gitu karena kita harus benar-benar ngasih materi yang bisa berulang-ulang. Tapi ada triknya nih. Kepintaran itu nomor sekian. Yang paling dihitungkan adalah jangan malas, rajin bekerja, banyakin ngopi. Lagi dengan aku Mufidah Kuncoyo, tentunya di RF Production Official YouTube channel. Dan hari ini kita kedatangan teman yang akan sharing jauh-jauh dari Papua. Ya, dari Papua. Tahu Papua tidak? Tahu. Tahu dong pastinya. Dari Papua, Mas Wahyu Mika. Halo. Halo. Mbak Mufidah, teman-teman RF dan yang lain. Ini banyak loh ya. Thank you sambutannya. Udah 1.000 orang. Iya, thank you. Dan kita ketemu lagi di sini ya Mas ya. Iya, ini sudah lama kita nggak produksi bareng. Iya lama ya, gara-gara corona ya. Aku juga udah nggak bantuin Mas Mika dari lama juga kan. Iya, benar, dulu benar. sering banget bantuin Mas Mika di beberapa produksinya dia. Jadi sekarang udah vakum, jadi ini baru dipertemukan kembali. Apa kabar Mas Mika? Baik ya. Alhamdulillah, sehat, puji ya? Tuhan baik, sehat dong. Nah jadi Mas Mika ini, Mas Wahyu Mika ya? Iya. Mas Wahyu Mika, panggilannya Mas Mika. Mika aja, Mika ya. Mas Mika asli Papua, Iya. tinggal dan lahir di Papua juga ya bahkan Iya. ya? Ngomong-ngomong tentang filmmaker nih Mas Mika, tentang pembuatan film. Selain media buat curhat, sampai kepikiran, kan awalnya tapi penyiar kan? Maksudnya Iya. ya linear, cuman kan kalau penyiar kan di depan, bukan di depan layar ya, kalau presenter penyiar itu kan tetap kita ngobrol sama orang. Tapi kalau filmmaker kan itu kan di belakang layar lah istilahnya seperti ya mediumnya itu. jadi ganti. Jadi medium yang kita biasa ngobrol kayak gini kan di depan, terus mediumnya kita ganti ke ke paket, ke audiovisual. Tapi di situ justru kita bisa lebih berkreasi di situ. Jadi kita di situ kan kalau film kan banyak unsur, di situ ada musik, ada tari, ada ada teater dan lain-lain. Jadi menurut saya kesusahannya sih lebih kepada bagaimana organisasi, karena film itu banyak. Ya, betul. Kalau ini kan kita cuma ya mewakili di sini lumayan ya, krunya ada sekitar 15 orang ya. Jaga-jaga jarak tuh 1 meter di sana, 1 meter nih karena corona gitu. Nah, kalau itu kan rame banyak orang. Jadi ya kita koordinasinya, terus bagaimana kita menyampaikan gagasan kita. Habis itu kalau tim kan kolektif ya, tim. Jadi harus benar-benar ya kita bekerja dengan banyak orang. Itu sih yang memang susah daripada penyiar kan. Iya, walaupun tetap susah ya, kita nyiapin sendiri dan lain-lain. Paling kalau kita jadi host di dalam talk show kan mungkin 3, 4, 5 orang. Kalau film kan banyak banget. Jadi ya susahnya seperti itu. Terus sebagai media curhat juga dari Mas Mika. Kayak Film King ya. Film King itu saya tuh juara catur, teman-teman SMA udah tahu lah saya juara catur. Tapi bodoh matematika gimana tuh? Padahal kalau catur hitungan. Iya. Itu saya juga mikir tuh. Kayak gitu, saya tanya bapak saya cuma bilang ya wes. Jadi beberapa dialog dan beberapa setnya yang ya, set King ini kan teman saya sih, rumah teman saya emang dia agak susah ya. Kayak saya tahu teman Anda. Jadi kita set di situ, kita bikin. Ya saya ngingat nostalgia lagi dengan bapak saya. Jadi waktu itu saya pulang, saya bolos gara-gara saya harus ada kegiatan membaca bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya nggak bisa. Kayak gitu saya bolos, terus bapak saya bilang, ya usah bolos. Semua orang itu punya kepintarannya masing-masing kayak gitu. Ya wes main caturan aja. Jadi bapak saya kalau marah ya udah malah ngarahin, ya wes main caturan. Oh enak banget ya punya bapak kayak gini ya, kayak gitu. Tapi nggak kaya. Dia akhirnya ya kita main catur, akhirnya udah dapat. Terus 7 hari bersama Ayah, web series sama Cleo. Ya. Saya dengan bapak saya dekat banget dulu ya. Tapi karena namanya orang tua kan pasti ada baik dan pasti ada buruknya ya kayak gitu. Tapi saya bangga sama bapak saya. Jadi saya bikin film ini.
Saya 7 hari bersama ya ini saya bikin untuk bagaimana perasaan saya kepada bapak saya. Kebetulan kan ada pitching dari nanti bayar ya Cleo ya. Jadi kita pitching sama Cleo, tembus. Akhirnya kita bikin web series itu. Bayar lagi ya Cleo itu. Terus akhirnya ya udah bikin film ini. Terus Banyu ini juga story dari teman saya yang dulu dia diperkosa waktu zaman SMA. Dia harus mengandung oleh anaknya. Nah dari situ coba saya saya riset, mendekat, terus kami setting di Parangtritis. Pet Away itu juga kisah teman saya. Jadi kalau nggak curhat karena saya, curhat sama teman saya. Terus saya cuma dengar, bagus nih, saya boleh nggak jadi film? Jadi gampang ya sebenarnya bikin film tuh? Bukan masalah gampang kalau bikin film itu secara ide itu kan banyak sebenarnya. Tapi bagaimana sih kita cari ide yang menggali dan membuat itu menjadi menarik. Kayak gitu kalau bikin filmnya mah susah banget ya. Film 30 menit saja susah banget tuh bikinnya. Kayak kemarin kan ikut kan, sampai nangis ya kamu. Salah satu kru. Tolong mohon maaf ya, nanti di-cut aja. Nggak boleh, harus dimasukin ya. Kan saya yang ngedit Pak, mohon maaf. Iya benar. Saya yang ngedit. Nah itu jadi prosesnya menyenangkan. Itu tuh jadi film itu media curhat saya. Saya pernah bikin film juga tentang cewek yang bawel banget kayak gitu ya. Dikit-dikit bawel itu kisah cinta saya sama pacar saya. Terus saya bilang, ini nih kita banget nih kayak gitu. Iya ya yang ya katanya. Iya ya aja gitu ya. Lain kali jangan gitu. Jadi kita itu selalu berantem soal hal-hal yang sepele. Makan di mana, belok kiri atau belok kanan itu pasti jadi berantem. Akhirnya saya bikin sebuah film cerita ya yang dua pasangan mereka pengen ke orang tua mereka, tapi dalam perjalanan itu ya akhirnya ya udah berantem aja. Ya itu sih dari apa yang saya kadang kepikiran saya tulis sih. Yang paling penting pesan yang pengen kita sampaikan tetap ada. Statementnya film ini mau ngapain? Nah ini Mas Mika kan jadi dosen jadi filmmaker aja lah ya ngomongnya biar gampang gitu ya. Gampang. Jadi filmmaker gitu. Banyak banget kerjaannya, belum lagi yang ngajar-ngajar. Ngajar les. Halo, ada mungkin ada mama-mama yang punya uang banyak terus saya ngajar. Ngajar apa? Bikin naskah gitu ya? Jadi caranya bikin film kayak gitu. Jadi nggak cuman pelajaran yang ada di sekolah aja, mungkin. Justru lebih asik itu anaknya masih anak SMP tuh. SMP bilang, berat nggak sih dia Bu? Kayak gitu. Nggak apa-apa Mas, kan Mas digaji. Oh iya juga sih, kayak gitu. Thank you, terima kasih Bu. Cuan adalah kunci. Kayak gitu. Dan gimana Mas bagi waktunya kan? Ya aku tahu lah Mas Mika kan juga bikin film tuh butuh waktu yang cukup lama juga kan gitu loh. Benar. Jadi memang kalau kita mau bikin sesuatu itu pasti capek ya, pasti capek. Tapi kalau sudah senang dulu dan sudah hobi sih oke aja. Cuma memang kadang besok harus ngajar nih ya, ngajar les atau ngajar kuliah kayak gitu, tapi harus dari malam. Tapi aku kembali lagi lihat dulu zaman saya ya, pendidikan itu penting dan lain-lain. Akhirnya ya udahlah, kembali lagi jadi semangat lagi. Habis itu lihat orang yang yang ada mahasiswa yang sudah jadi teman baik dan lain-lain. Jadi itu juga kadang membantu mood kita untuk untuk lebih semangat lagi. Jadi bagi waktunya kan saya kadang Senin sampai Jumat tuh ngajar di MMTC ya. Jadi dosen freelance ya, belum tetap ya. Sekali lagi tolong diangkat Mas Mika sebagai dosen tetap. Bercanda ya, harusnya udah jadi. Nanti habis ini kan videonya jadi di-share di grup dosen ya. Nah, sorry Pak Nur, janjinya ya. Jadi harus ngajar, kadang saya malam harus bikin naskah kayak gitu. Jadi saya juga kadang jadi penulis buat konten-konten YouTuber atau tidak teman-teman yang pengen Mas Mika bantuin kita dong misalnya untuk bikin ini, ya udah saya bantu kayak gitu. Jadi kalau bagi waktunya memang cukup padat, tapi karena senang. Tapi yang paling penting saya ngasih 3-4 jam untuk saya senang-senang dulu tuh dalam 24 jam dulu. Dari saya senang-senang ya saya bikin akuarium, kadang saya main PS, gitu aja main PS itu udah senang banget. Hal simpel itu bisa aja dilakukan. Bener, sama pacaran. Itu penting itu. Penting banget karena kita komitmen untuk kerja, tapi kalau ketika kita komitmen untuk berpasangan walaupun hanya pacar, ya kita tetap harus menjaga komitmen itu. Jadi ngasih waktu lah untuk dia juga ngasih waktu buat saya, kenapa saya nggak ngasih waktu buat dia kayak gitu. Jadi suatu saat kan berkeluarga juga akan seperti ini juga. Amin, benar gitu. Jadi nggak sih proposal saya kayak gitu ya. Kalau nggak jadi nih siapa yang mau nih?
Aduh, ini promosi Mas Mika emang aduh luar biasa. Jadi itu sih, jadi udah karena senang aja, oke sih. Berarti do what you love and love what Nah you itu do. dia walaupun saya nggak ngerti keren. Lakukan apa yang kamu senangi dan senangilah apa yang kamu lakukan gitu. Benar, Jadi benar. kita nggak akan terpaksa. Saya ngerti ya, saya udah lulus S2 dan S2 iya. itu ada TOEFL. Ada TOEFL ya. Jadi saya Berapa udah- skor TOEFL-nya? 550. Yes. 1,5. Saya aja berapa ya TOEFL-nya? Jadi ya. Jadi kalau ke pepet tuh bisa belajar. Harus pepet. Gila loh 550. Jadi kalau selain Sebenarnya saya mau 700. Tapi katanya gila. Jadi selain ngajar film bisa ngajar bahasa Inggris juga nih Mas Mika? benar ya gitu. Ditunggu kontaknya nanti terus di bawah ya yang Iya. mau les bahasa Jadi, Inggris. Tulis di bawah di sini ya. Iya itu sih emang capek banget ya. Kalau mau dibilang, saya juga bilang walaupun kita senang pasti kita capek. Iya betul. Tapi Ada konsekuensinya lah iya, yang harus konsekuensinya. Tapi diinin ketika ya. kita udah suka, kita udah komitmen dan banyak orang yang nunggu, kayak kita udah janjian sama orang nih, misalnya dapat project nih ya. Dapat project, kita kan harus ngelarin project itu secepatnya. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Pokoknya kalau sudah senang, hajar Apapun aja. yang tetap deh. Tapi biar nggak bosen juga nggak sih Mas Smith? Kayak rutinitas ngajar kan ya pasti ya materi paling itu aja kan yang diajarkan sama mahasiswa-mahasiswanya kayak jadi gitu loh. dosen itu berat, jadi tenaga pengajar itu berat. Bayangin kalau kita ngajar 3 kelas, jam 8 saya masuk kelas A misalnya, sampai jam 10 ya, 2 jam ngoceh-ngoceh dengan materi, terus balik lagi nanti jam 1 sampai jam 3 tuh materi yang sama lagi, jam 3 ke jam 4 tuh materi yang sama lagi. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya, gue bukan curhatan seorang dosen enggak, tapi jadi tenaga pengajar itu harus benar-benar kreatif, jaga mood, Betul. kayak gitu, karena kita harus benar-benar ngasih materi yang bisa berulang-ulang. Tapi ada triknya nih, biasa tiap kelas itu ada mahasiswa yang unik-unik tuh, yang punya kelebihan secara apapun ini ya. Ada yang biasa lihat setan, mama saya gitu. Nah, itu atau yang lain, nah itu kita biasa berdiskusi sama mereka, itu mencairkan suasana. Dan kadang saya kangen sih sama teman-teman mahasiswa ya, dengan tingkah-tingkah mereka. Kan Oh saya ini dulu udah jadi nggak mahasiswa. di corona udah. Dan kan udah dari virtual ya. Dan virtual kadang kan obrolan saya garing ya. Mungkin tanya teman-teman saya, kalau saya ngajar tuh kadang coba ngelucu tapi nggak lucu. Apalagi di virtual yang asli aja garing kayak gitu. Nah, kadang saya kangen dengan tingkah-tingkahnya mahasiswa itu. Kalau saya ngajar, justru saya belajar. Bukan saya yang membagi, saya belajar banyak. Kadang mahasiswa itu lebih pintar. Justru saya kadang bilang, oh ini keren nih, oh, ini bisa bantuin saya nih. Saya akan bilang, oh coba langsung sharing. Jadi metode saya belajar adalah, walaupun di situ saya sebagai seorang pengajar, saya juga tidak mau menjadi arogan, egois, tidak mendengarkan tanggapan dari mahasiswa. Karena hobi, saya suka. Kadang saya ngasih mahasiswa terbaik itu tiket nonton, tiket Dulu saya nggak dapet. kayak gitu. Itu waktu masih miskin kayaknya. Sekarang padahal juga masih miskin. Iya, sekarang masih miskin. Jadi itu sih, itu yang karena saya suka. Ada seninya juga sih pastinya kalau Harus ngajar ada itu. seni. Jadi kalau nggak ngantuk Jadi kadang mahasiswanya. kita jam-jam yang benar-benar jam habis makan, jadi ngapain ya? Iya. Kayak gitu. Jadi saya tuh biasa kalau saya misalnya ngajar, saya belajar tidak hanya belajar materi, saya belajar dari stand up komedi, saya belajar dari guru-guru agama ya, misalnya ada nih ustadz yang keren, ada nih pendeta yang keren. Gimana sih cara mereka biar berjam-jam ngobrol tapi jemaatnya atau pengikutnya tetap mendengarkan? Itu saya latihan di situ. Nah, sekaligus materi coba saya sampaikan. Kayak kemarin saya baru ngajar juga ngasih pelatihan workshop ke Fakultas Kedokteran. Itu profesor-profesor S3 yang itu gugup juga. Segmentasinya tuh beda gitu loh sama mahasiswa bercandanya, cara gitu, ininya tetap kan. beda. Tapi tetap saya bikin, tetap adalah unsur-unsur yang humoris dan lain-lain. Dan mereka juga senang sih. Mudah-mudahan ya Pak ya. Prof, maaf. Tolong diundang lagi ya Mas Mika. Iya. Udah bayaran belum sih? Udah. Terima kasih. Nah, tapi kan di sekarang ini tuh banyak banget Mas. Dari dulu-dulu juga banyak sih. Cuman kalau sekarang ini kan media untuk kita share tentang karya-karya kita kan itu jauh lebih banyak. Ada di Instagram, Facebook, Twitter kayak gitu kan. Ada YouTube juga bahkan gitu.
gimana Mas Mika bisa bisa biar tetap eksis nih? Dari kemarin kan aku lihat Mas Mika tuh dari Cleo lah, Erela lah, terus besok katanya masih mau syuting lagi gitu loh, masih ada terus gitu kan? Itu Iya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Jadi kita dapat banyak. Jadi kalau saya memang kadang saya upload ya di Instagram apapun karyanya. Banyak yang bilang, kamu kalau upload kamu jadi sutradara kampus ya akan jadi sutradara kampus terus. Saya bilang nggak apa-apa, saya sutradara kampus. Saya bikin profil dari kampus. Ya saya senang, saya bangga dengan karya apapun itu pekerjaan. Saya selalu upload. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa karyanya belum maksimal, nggak usah peduli orang lain. Upload aja terus. Banyak orang yang memperhatikan ternyata. Nah, tanpa kita sadari. Iya, tanpa kita sadari, walaupun saya sadar sih asik. Enggak ya. Tanpa kita sadari, banyak sih yang ngelihat karya-karya kita ya. Mungkin kadang kita nggak ini juga, kadang kita kan minderan. Kadang kita minderan misalnya karya saya bagus nggak ya? Betul. Kadang Layak nggak ya? Layak gak sih? Gitu. Tapi masih banyak loh yang bilang. Mungkin banyak orang bilang nggak bagus, tapi ada juga orang yang bilang bagus. Siapa tahu dia yang terlahir kaya terus mau buang-buang uang, akhirnya manggil kita misalnya kayak gitu kan? Siapa tahu. Jadi menurut saya personal branding ya. Bahasa Inggris saya keren juga nih, ada tulisan nih saya baca. Gitu. Jadi personal branding itu penting. Media sosial kita itu penting. Jadi kita bisa ngupload tentang diri kita di situ kayak gitu. Terus YouTube saya juga ada ya Wahyu Mika, ada Mika Film. Instagram saya juga saya upload karya-karya saya. Jadi buat orang lain lihat sih. Viewer saya nggak terlalu banyak, tapi kan paling tidak dari misalnya ya viewer saya 1.500 atau 1000-an lah. Dia akan bisa bilang ke orang tuanya bilang ke temannya dan lain-lain. Dan ada yang sempat DM gitu. Mas, bikin gini berapa sih? Akhirnya ngobrol-ngobrol kita deal kayak gitu. Kita ya udah itu penting sih. Makanya media sosial, TikTok juga penting loh. Jadi artis kita kan gampang. Jadi nggak apa-apa, manfaatin aja. Sekarang kalau mau jadi terkenal tuh gampang kok. Mau bikin film kalau dulu itu susah ya. Kalau sekarang itu ya kita bisa bikin ada ajang-ajang lomba film. Ya jadi kita bisa bikin, kita bisa upload, kita bisa kenal. Kayak saya yang sekarang kan walaupun belum jadi apa-apa ya, tapi paling tidak beberapa karya-karya yang saya buat untuk lomba, walaupun hanya sebatas orang bilang, itu lomba mah, yang ikut ecek-ecek doang misalnya, yang ikut mah itu anak-anak kuliah dan lain-lain, tapi nggak masalah. Karena menurut saya dengan adanya lomba itu, sutradara sekelas misalnya Ernest, misalnya Lukman Sardi, ya mau di Ayunda, terus dulu ada Dimas J, terus ada kemarin Fajar Nugros dan lain-lain, itu bisa nonton karya kita itu udah sesuatu menurut saya ya. Sekarang siapa? Bang, misalnya kita ngomong sama Fajar Nugros. Mas, ini ada sutradara dari Jogja nih misalnya, bikin filmnya. Apa sih misalnya? Tapi kalau kita bikin lomba kan akhirnya dia nonton, karena dia jadi juri. Juri, betul. Iya, walaupun dia nonton, akhirnya dia jadi juri, dia nonton kan senang juga. Di komen, misalnya di komen, ya paling tidak kita ngobrol satu frame kayak gini misalnya ya. Habis itu bisa dapat ilmunya juga. Kemarin saya ngikut di Code misalnya di net, bisa banyak dapat ilmu walaupun nggak juara. Kan paling tidak kan kita udah dapat banyak hal. Paling tidak foto lah, selfie. Masa selfie dulu kan? Dapat lah ya di Instagram. Iya dapat lah kan, ada. Wih gila Mik, teman lo artis. Iya kemarin lagi biasa. Kayak gitu sih. Saya freelance ya, freelance dari mengajar dan juga freelance dari filmmaker. Menurut saya jualan saya adalah di di Instagram, di Facebook, di YouTube kayak gitu ya. Tapi selain promosi misalkan dari karyanya nih, dilihat dari karyanya harus seperti apa, atau dari mungkin karakternya Mas Mika sendiri kepada klien-klien. Oke. Kadang yang penting kayak gitu kan, maksudnya supaya klien pun juga akan tetap keep in touch dengan kita gitu loh. Iya. Kebetulan saya tuh udah bikin profil kampus di Jogja hampir semua kampus ya. Kayak gitu ya. Terus juga kalau mereka bikin terus. Jadi KPN jilid 1, jilid 2, UGM jilid 1, UGM jilid 2 kayak gitu. Jadi banyak dan mereka nagih gitu loh. Nagihnya dalam arti ya udah, pertama kita komitmen dan jujur dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan kita mau bikin keren-keren tapi kita nggak bisa bikin. Terus komunikasi itu penting ya pada saat kita syuting, komunikasi kita sama mereka. Komunikasi itu bukan ketika udah nih Mas hasil filmnya ini jadi, enggak, tapi banyak hal dalam arti kita bisa ngobrol pendekatan sama mereka, ngobrol apapun itu ketika mereka udah nyaman ya udah. Dan itu sih kalau menurut saya karyanya harus seperti apa? Pertama totalitas ya. Karena menurut saya karya yang bagus dan yang tidak bagus itu subjektif banget.
saya bilang makanan ini enak, makanan itu nggak enak, atau kelopon nggak Islami, enggak ya. Nah, kita nggak bahas itu ya. Seperti itu kan subjektif banget. Tapi dengan karya yang kita bisa lihat, karya ini niat nggak sih buatnya. Misalnya, kalaupun kita bikin karya dari HP, tapi secara cerita oke, secara talentnya juga benar-benar nggak ngakak-ngakak, tertawa kayak gitu. Ya menurutku itu niat. Seperti ini nih. Talk show ini niat ya, ada lampu-lampunya kayak gitu. Terima kasih. Oke ya. Adanya cuma ini soalnya. Ya. Tapi paling tidak niat gitu lah ya, ada setting, ada poster-poster saya di sini, cakep-cakep banget kayak gitu. Jadi karya harus gimana sih Mas bikin karya itu? Kalau menurut saya bukan orang sukses, belum sukses ya. Belum sukses tapi pernah ngerasain paling bawah. Dan sekarang agak naik beberapa tangga saja ya dalam fase kehidupan. Saya dulu nggak punya kasur besar, akhirnya saya beli kasur. Saya nggak punya sepatu banyak, saya beli sepatu kayak gitu. Jadi fase kesuksesan menurut saya adalah ya yang penting kita naik terus aja sih tahapan apapun itu. Jadi menurut saya karya yang baik harus seperti apa? Niat aja. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman ya, sama mahasiswa saya, sama siapapun itu. Orang kelihatan bikin tugas niat atau tidak. Yeah. Kayak gitu. Orang niat dia copy paste dari internet aja udah niat gitu loh. Daripada orang yang hanya copy paste tapi 3 lembar. Daripada orang copy paste dengan 10 lembar misalnya. Itu aja udah niat, saya udah bilang, niatmu ini bagus. Cuma bolain lebih niat lagi, misalnya diganti-ganti, jangan langsung mentah-mentah aja. Saya biasa ngarahin kayak gitu. Okay. Itu sih sebenarnya niat aja. Nah, pencapaian apa yang kira-kira Mas Mika ini belum tercapai gitu kan? Dari dulu kan kayaknya aku mau pengen jadi dosen, kesampaian nih. Jadi filmmaker sekarang kesampaian nih. Ini penting apa sih ya. Belum? Jadi cita-cita saya dulu waktu kecil hanya sepele. Saya pengen jadi orang yang punya uang paling tidak sedikit banyak lah. Biar bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Biar bisa makan yang saya sering lihat di TV. Jadi saya, kakak saya ya. Ini kasih background sedih oke nih. Jadi insert nanti ya. Jadi saya, kakak saya biasa kalau lewat di toko, kita lihat barang-barang yang kita pengen, kita lihat terus, kamu mau yang mana? Aku mau yang ini kayak benar-benar cerita real di film-film. Akhirnya di situ aku pengen ini nih, saya pengen PS, saya pengen bola, tapi nggak kesampaian. Nah di situ ketika saya sudah bekerja, saya bisa membeli itu, ya saya puas dengan hal itu. Tapi ketika itu pencapaian saya pengen nggak sampai di sini aja. Ketika saya bilang saya harus lulus dan saya bekerja di Jakarta, jadi kerja jadi TV ataupun apapun itu, saya kerja di Jakarta dengan gaji saya yang mungkin dalam tanda kutip bagi orang mungkin 3,5-5 juta itu sedikit, tapi bagi saya itu banyak banget. Kayak gitu. Akhirnya sudah kecapean bahkan lebih, tapi saya bisa meninggalkan itu lagi untuk saya harus jadi orang yang lebih lagi nih. Akhirnya saya coba jadi dosen, kayaknya jadi hobi saya juga nih kayak gitu. Karena ibu saya juga bilang dulu pengennya ada anak yang jadi tenaga pengajar, tapi semuanya jadi kebanyakan kesehatan ya, kakak saya kebanyakan kesehatan. Akhirnya ya udah, saya jadi tenaga pengajar, saya suka bikin film. Aduh, saya punya mimpi nih jadi seorang sutradara, bikin film layar lebar, filmnya sendiri kayak gitu ya. Itu sih cita-cita yang pengen kesampaian kayak gitu. Jadi bagaimana cara mencapai cita-citanya tadi saya bilang bikin niat aja, bikin lomba-lomba, bikin apa. Jadi yang belum kesampaian saya selalu bilang di net juga waktu itu pas saya dari wawancara, apa sih 5 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun apa yang kamu melakukan? Saya bilang saya pengen bikin film layar lebar di Papua. Yang main ya teman-teman sendiri, kru-krunya ya teman-teman Papua kayak gitu ya, dengan warga-warga lokal kita bikin satu film yang benar-benar jujur, yang benar-benar dari sisi mereka. Nah itu sih yang belum kesampaian. Terus bapak saya selalu bilang kalau belum tersampai belajar aja terus, pokoknya jangan sampai berhenti sampai kita dipanggil. Itu waktunya kita untuk udah istirahat. Jadi kalau bapak saya selalu bilang orang belajar itu nggak ada pensiunnya. Jadi pensiunnya ketika sudah dipanggil ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin nanti di alam baka juga masih belajar ya. Kemungkinan kita belum tahu. Belum tahu, saya belum pernah selesai. Jadi orang-orang kayak kita ya selalu bapak saya bilang kalau orang-orang kayak kita nggak bermimpi mau apa? Tanah kita bayar, air kita beli, kayak gitu kita sewa dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa bermimpi ya udah. Contoh aja misalnya ada Pak Jokowi, misalnya kan siapa tuh dari susah-susah jadi presiden kan, tukang mebel gitu. Sorry ya Pak ya, saya pendukung Bapak loh. Jadi presiden kayak gitu. Jadi itu sih yang banyak contoh yang kita bisa ambil. Didi Kempot ya, ngamen-ngamen jadi sobat ambiar banget nih. Kayak gitu. Halo Pak D ya di atas sana.
Oke, baiklah. Mas Mika mungkin ada yang ingin disampaikan, ya mungkin masih kayaknya Mufidah belum nanyain ya, tapi aku ingin mengeluarkan ini gitu. Apa yang ingin disampaikan, ada nggak? Udah sih, yang saya ingin sampaikan adalah kepintaran itu nomor sekian. Yang paling dihitungkan adalah apa? Attitude. Attitude itu aku nomor 1 banget. Attitude ya etika. Habis itu kerja keras, jangan malas sih. Kalau bapak saya selalu bilang, kamu jadi anak nakal nggak apa-apa, tapi jangan jadi anak malas. Oh ya udah saya nakal aja gitu. Tapi jangan juga ya gitu. Kalau bisa jadi anak yang rajin dan nggak nakal nggak apa-apa ya gitu. Tapi bapak saya selalu bilang jangan jadi orang malas. Kalau orang nakal dia bisa suatu saat dia udah capek dengan kenakalannya. Tapi kalau orang malas itu sudah bawaan bukan bawaan dari orang tua ya, bawaan dari dirinya sendiri. Jadi buat siapapun itu cita-citamu apa ya, mau bikin apa, ya udah jangan malas. Karena menurut bapak saya, sekali lagi karena bapak saya, walaupun bapak saya nggak sukses ya, tapi dia selalu bilang ya, ketika kamu berhenti, ya udah. Menurut saya dia adalah salah satu orang tua yang sukses. Karena nggak sekolah, bisa sekolahin 5 anaknya. Kayak gitu, dan 5 anaknya juga bukan membesarkan 5 anak dalam keadaan yang sangat-sangat kurang. Itu luar biasa sih. Walaupun saya juga dulu sering dari SD sampai SMA selalu konflik sama bapak saya bilang ya itulah bagian dari seninya berumah tangga mungkin ya. Tapi ketika saya besar saya bilang oke, itu bapak saya. Bapak saya ya orang yang benar-benar membuat saya inspirasi untuk saya lebih maju sih. Saya belajar kesalahan dari dia. Kenapa sih dia susah? Oh karena begini. Oh kenapa sih dia bisa sukses, bisa dilihat sukses dalam pandangan lain ya, bisa diseganin sama orang banyak dan lain. Oh karena begini. Ya udah, nggak usah muluk-muluk lihat orang lain ya, atau presiden-presiden luar misalnya. Oke, tapi paling tidak lingkungan sekitar aja sih. Itu sih, jadi jangan malas. Rajin bekerja, banyakin ngopi. Oke, terima kasih Mas Mika. Oke, thank you di teman-teman sela-sela kesibukannya ini sudah mau meluangkan sip. di RF Production Official YouTube channel. Sukses buat teman-teman. Sukses juga Mas Mika. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat bisa share ke seluruh sosial media dan juga teman-teman yang lain juga supaya bisa merasakan manfaat video ini. Kalau ada kritik saran bisa langsung komen di bawah, dan see you on next video. Bye. Oke, thank you.